Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah. Pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada penjelasan, yaitu Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengutip hadis fi qaulihi alaihi salam, man arafa nafsah arafa rabbah. Jadi ini nanti akan nyambung dengan penjelasan dalam kitab Ad-Durrun Nafis. Nah, artinya man itu barang siapa. Barang siapa ini, man ini isim mausul yang sifatnya umum, laki-laki, perempuan, ya siapapun yang masuk man ini, ya siapapun selama dia itu ya manusia. Arafa yang mengenal. Arafa mengenal, ini mengenal dalam pengertian bukan mengenal diri sebatas oh saya ini Ali misalkan, tapi mengenal dalam proses penciptaan atau mengenal dalam proses hakikat asal usul kita. Dia bisa mengenal, ya, memahami anatomi dirinya, ya, oh saya ini Ali, ya, ada wujud fisiknya. Di dalam diri Ali ada aspek yaitu nafsaninya. Di dalam diri Ali ada aspek ruhnya. Nah, kemudian ketika kita lihat proses kejadian Ali, ya, dari sekarang mundur sampai bayi, terus ketika bayi mundur lagi ketika masih dalam rahim, gitu. Mundur lagi, dulu ternyata hanya bermula dari saripati tanah yang unsurnya air, api, angin, tanah. Nah, ini kan proses mengenal ini sampai sejauh itu. Jangan sebatas mengenal Ali itu siapa, Ali ya ini, gitu. Ini ya namanya kenal nama. Tidak kenal secara hakikatnya. Kalau mengenal secara hakikatnya, ya bisa diurai. Oh, Ali ini wujud fisik. Di dalam fisiknya ada tadi nafsani, ada rohani. Proses. Oh, ternyata dulu tidak ada, sekarang menjadi ada karena diadakan oleh Yang Maha Ada. Maka wujud yang ada sekarang ini, ya, itu tidak terlepas semua by design oleh Allah. Kita tidak pernah meminta ya wujud ya harus begini tidak, karena semua ada dalam kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ini disebut man arafa, orang yang mengenal nafsahu, dirinya. Kalau orang yang tidak mengenal dirinya, ya ditanya Anda siapa, ya saya misalkan namanya Agus, saya Agus. Terus Anda itu ya saya gitu. Maka kalau orang yang tidak mengenal diri, ya itu biasanya ananiyahnya cukup tinggi, ya. Dia merasa ya, semua adalah dirinya, semua adalah hasil dari kehebatan dirinya. Itu karena dia belum memahami hakikat diri. Dia tidak menyadari bahwa dirinya ini ya tidak punya daya dan kekuatan. Dirinya adalah sebagai wayang, ya. Ini kalau orang yang sudah mengenal diri, ya saya ya hanya sebagai wayang. Saya ya sebagai hamba. Ya saya semua desain, gerakan, dan juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga tidak ada keakuan. Hilanglah, sirnalah keakuan. Ya, sirnalah yang dirinya merasa hebat. Sirnalah yang dirinya merasa segala-galanya. Karena setelah memahami, oh ya, semua kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata bisa memandang, ya. Kalau kita pikir apa yang bisa memandang ini kornia mata, ternyata tidak. Kornia mata hanya alat. Ketika ruhnya tidak ada, kornia mata tidak berfungsi. Artinya apa? Ketika ada ruh, kornia mata bisa dibuat melihat apa yang ada di depan kita. Dengan daun telinga ini, ya kita bisa mendengar. Dengan lesan ini kita bisa berbicara, tangan bisa bergerak, ya, kaki bisa melangkah. Itu karena ada ruh, dan ruh itu min amri robbi. Itu jadi muncul kesadaran tentang hakikat dirinya. Kalau dia mengenal dirinya sampai sedalam itu, sejauh itu, ya, sampai la haula wala quwata illa billah. Kemudian arafa rabbah, akhirnya dia mengenal Tuhannya. Oh iya. Ternyata semua ini diciptakan oleh Allah. Ternyata wujud saya diadakan oleh Allah. Ternyata semua yang saya miliki bersumber dari Allah. Ternyata diri saya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Itu. Nah, di sini kita bisa melihat dampak. Orang yang sudah man arafa nafsah arafa rabbah, ya, itu dampaknya akan terlihat sekali, ya, ketika dia beribadah. Kalau orang yang sudah mengenal man arafa nafsah arafa rabbah, ya, dia prinsip dalam ibadah la haula wala quwata illa billah. Tapi kalau orang yang belum kenal ini, ketika dia ibadah, dia merasa bangga, dia merasa hebat, dia merasa paling soleh, dia merasa paling suci, gitu. Padahal dia sesungguhnya tidak punya daya apa-apa. Dia menjadi ahli ibadah, semua itu atas kehendak Allah. Dia bisa gampang melaksanakan perintah Allah, gampang ke masjid, itu semua anugerah Allah. Tapi karena dia tidak mengenal diri, itu dianggap sebagai prestasi dirinya. Sehingga dia terhijab dalam memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, ayat ini cukup, ya, sederhana, ya, simpel, tapi memiliki kedalaman makna. Ya, ini hadis ini, ya. Ini Syekh Ibnu Arabi menyebut ini adalah fi qaulihi alaihi salam. Berarti ini adalah hadis. Ya, kalau ulama sekali Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi kok sudah menyatakan ini hadis, ya la syakka fiha, ya, bagi orang-orang yang sudah meyakini. Itu ini berarti la syakka fiha. Sekalipun kalau diurut-urut secara ilmu hadis, ya, mungkin hadis ini tidak masuk dalam kategori sahih. Tapi bagi ulama-ulama muhaqqiqin, ya, secara substansi ini ada kebenaran yang hakiki. Itu. Apakah ini bertentangan atau ada ayat yang sejalan dengan hadis ini? Ya, kita bisa lihat. Kalau ayat yang bertentangan, man arafa nafsah arafa rabbah, ya kita tidak menemukan. Tapi yang sejalan ada, ya. Contoh ayat yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun, ya. Wa fi anfusikum, dan di dalam dirimu, ya, dirimu itu nafas, sama-sama menggunakan kata nafas. Wa fi anfusikum, ya, fi anfusikum, di dalam dirimu,
Afala tubsirun, apakah kamu tidak pernah berpikir, apakah kamu tidak pernah tubsirun itu memikir secara mendalam. Itu ayat ini. Kalau kita berpikir secara mendalam, akhirnya ketemu hakikat diri kita. Tadi dengan cara pendekatan yang menelusuri proses kejadian wujud kita, mundur ya sampai dari sekarang mundur masa kecil, masa baru lahir sampai masa dalam rahim, sampai asal usulnya. Oh ternyata diri saya ya dulu tidak ada gitu. Nah, kemudian terbukalah, oh ya semua kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah wujud fisik ya, ini kan ada wujud fisik jasmani. Ini ya, unsurnya sari pati ya, unsurnya adalah air, api, angin, tanah. Ketika ruh sudah diambil, maka wujud lahiriah ini harus dikembalikan ke asalnya, yaitu dikuburkan. Yang hidup berikutnya adalah yang barzahi atau yang nafsani. Tetap ada kehidupan, fase di alam barzah itu. Nah, ketika kita sudah menyadari tentang proses ini, ya bahkan dulu kita juga pernah di alam rahim 9 bulan, ya itu sebuah proses nyata dan real. Nah, maka ketika kita sudah terbuka pemahaman ini, ya akhirnya tadi memahami hakikat diri, ya kemudian sirnalah ya keakuan-keakuan, keegoan-keegoan, ya akhirnya semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksud dari Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengutip man arafa nafsah arafa rabbah, ya ada beberapa redaksi, ada man arafa nafsah faqat arafa tambah faqat arafa rabbah, tapi di sini redaksinya hanya man arafa nafsah arafa rabbah. Ini dikaitkan dengan alif lam mim, ya itu dijelaskan faquddima ma'rifatul lam ala ma'rifatil alif. Itu didahulukan mengenal lam atas mengenal alif. Ya, jadi man arafa nafsah arafa rabbah. Ini hadis ini dikaitkan dengan rahasia alif lam mim. Ternyata di sini dijelaskan ya ma'rifatul lam kan ada alif lam mim. Ma'rifatul lam kalau dalam penjelasan sebelumnya, lam ini istilahnya dengan kata lain itu adalah sisi kehambaan. Kemudian ala ma'rifatil alif. Ma'rifatil alif ya alif lam. Alif ini sebagai simbol ilahiyah, simbol ketuhanan, simbol ketauhidan. Maka faquddima didahulukan mengetahui yaitu alam, alam sebagai simbol dari ya diri atau makhluk. Ya, contoh kalau diri kita ini sebagai hamba, kita gali, kita kenali sampai kita mengenal ma'rifah hakikat diri. Maka ketika kita sudah mengenal diri sampai pada puncaknya, maka kita akan ma'rifatul alif, mengenal ketuhanan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dahsyatnya ya rahasia di balik alif lam mim, ya ternyata alif itu sebagai simbol ilahiyah ketuhanan, lam itu sebagai simbol kehambaan.
Maka fasorut dalilan alaihi, maka hal itu akan menjadi bukti dalil alaihi atas Allah, walam yamtazahza, dan tidak tercampur keduanya, hatta yasiro, sehingga keduanya jadi zatan, zat wahidatan, yang satu. Nah, ini maksudnya dari dua entitas tadi, ya, satu ilahiyah, satu kehambaan, ya, dan juga tidak, istilahnya bukan berarti jadi campur aduk, ya. Nah, campur aduk itu di sini walam yamtazaza, dan juga keduanya, ya, tidak dicampur aduk, ya, hatta yasiro datan wahidan, sampai menjadi satu, itu tidak. Tapi itu harus diproses tentang proses madharnya, proses tajallinya itu. Gampangnya begini, kalau contoh ilustrasi yang gampang, misalkan ini sederhana, ini untuk membuat contoh kalimat ini. Biji mangga, ini kita buat contoh adalah biji mangga atau biji apapun, berawal dari biji, atau biji mangga, biji korma, biji jambu, ya, berawal dari biji. Ketika biji ini berproses, ya, kemudian tumbuhlah, ya, proses awal, terus disirami, ya, kemudian terus tumbuh menjadi besar, ya, bukan berarti ini terjadi pencampuran, itu tidak. Maka ketika sudah menjadi wujud yang nyata, pohon jambu yang besar, pohon mangga yang besar, kita bertanya, mana biji mangga yang awal tadi? Itu. Biji mangga yang awal tadi mana? Apakah di rantingnya, di dahannya, di akarnya, di daunnya? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Karena wujud madhar pohon mangga, pohon jambu, pohon kurma, ini madhar wujud kenyataan dari biji yang dulu hanya sebatas biji, berproses kemudian menjadi wujud yang nyata ini. Ya, ketika ditanya mana biji mangga yang dulu, ya pasti jawabannya yang meliputi seluruh wujud tadi. Karena tidak akan berdiri pada satu ranting, tidak, dan juga tidak berdiri pada satu akar, juga tidak, tapi meliputi seluruh wujud pohon mangga, pohon jambu, atau pohon kurma itu. Jadi bukan berarti terjadi pencampuran. Nah, contoh lagi, ya, ini teori dengan proses penciptaan manusia. Kalau tadi saya katakan, zat manusia itu kan unsurnya air, api, angin, tanah. Air, api, angin, tanah ini ternyata kalau kita gali secara mendalam lagi, ini hasil daripada proses, ya. Jadi air, api, angin, tanah ini sebagai hasil dari proses zat-zat lain, ya. Menurut Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, ya, sesungguhnya yang ada lebih awal tadi itu adalah ada 4 unsur. Ada unsur haroroh, rutubah, yabusah, dan burudah. Jadi haroroh unsur panas, rutubah dingin, yabusah kering, burudah ya, dingin. Nah, ini kemudian berproses. Tadi pengajian sebelumnya Syekh Ibn Arabi sudah
menjelaskan proses kejadian air ternyata campuran dari yaitu burudah dan yabusa itu. Nah, kalau dalam teori ilmu biologi juga ada teorinya, yaitu sebagaimana yang dipahami dalam ilmu biologi. Jadi artinya bahwa jika melihat hakikat air, api, angin, tanah, ternyata ada proses yang sebelumnya itu. Terus yang sebelumnya apa lagi? Syekh Ibnu Arabi menjelaskan itu adanya pada simbol huruf alif gitu. Jadi simbol huruf alif ini menurut Syekh Ibnu Arabi di dalamnya ada unsur haroroh, ada unsur rutubah, ada unsur burudah, ada unsur yabusah, kan dasar ini unsur dasarnya. Nah, kita ini sudah dibahas pada pengajian sebelumnya. Nah, kita pada fokus tentang tadi memahami proses kejadian yaitu wujud. Nah, kita contohkan tadi biji kemudian bertajali menjadi pohon mangga, pohon jambu, pohon kurma. Ini berawal dari biji. Nah, menariknya perumpamaan ini ya, di Durun Nafis untuk mungkin minggu depan akan dijelaskan. Perumpamaan ini sesungguhnya hanya ilustrasi untuk mendekatkan paham kita. Gitu. Jadi artinya rasionalisasi supaya kita bisa paham tentang hakikat wujud dengan contoh tadi biji berproses menjadi tajalli wujud. Oh, asal usulnya seperti itu. Nah, begitu juga proses kejadian manusia dari nutfah tadi yang sudah saya jelaskan berkali-kali. Oh, akhirnya kita bisa paham. Bal bi anna kulla wahidin minhuma, ya. Bahkan sesungguhnya tiap satu dari keduanya yaitu alif dan lam, ya, bidzatihi, ya. Semua kembali pada zatnya. Ini jadi secara hakikatnya yaitu kembali pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya benar, ya. Kalau ditokatik semua ini kan wujud di alam semesta ini, ya kan, dulunya tidak ada, kita tidak ada, semua tidak ada, semua alam semesta tidak ada, gitu kan. Surga dulu ya tidak ada, ya. Kemudian neraka dulu juga tidak ada. Kemudian akhirnya ya dulu yang ada hanya Allah. Nah, ini maka di sini bi anna kulla wahidin minhuma bidzatihi, semua menjadi ada karena ada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada, dan karena ini la yastami'u, tidak bisa berkumpul apa ad-dalilud dalil wal madlul, dan yang menjadi dalil, antara dalil dan madlul, ya. Ini contoh tadi, ya, seperti kayak biji dan pohon mangga. Ini bisa diibaratkan antara dalil dan madlul itu. Walakin wajh dalil warrobit, akan tetapi dari sisi dalil warrobitu, yaitu robit. Robit itu sebagai penerus, maksudnya proses, ya, proses itu dari biji berproses ya, sampai menjadi, ini namanya robitoh. Ya, begitu juga ya diri kita, ya, kalau kita lihat ya robitohnya, ya, jasmani kita, oh, menjadi jasmani kita ini menjadi ada kalau kita pandang dari sisi robitohnya. Oh, kembali ke bapak ibu kita.
tanpa ada bapak ibu kita, wujud kita ini tidak ada. Ini dari sisi wujud lahiriah. Tapi secara ruhaniyah, nah ini ada robitoh ruhaniyah. Robitoh ruhaniyah, ya, rohani kita ini kan dulu sudah ada di alam arwah. Kemudian di alam arwah itu rohani kita menginduk kepada siapa? Nah, kemudian dalam prosesnya, akhirnya menjadi mengikuti rohaniyahnya para mursyid yang ada di Thorekoh Naqsabandiyah misalkan. Berarti ya memang dulu asal usulnya di alam arwah, ya dia menjadi bagian dari Thorekoh Naqsabandiyah Kholidiyah, itu sebagai contoh lah. Ketika sudah wujud di alam semesta ini, maka ada robitoh tadi, robitoh dari sisi proses kejadian fisik kembali ke bapak ibu kita, ya tanpa bapak ibu kita tidak akan pernah ada. Sedangkan dari proses rohani, ternyata kita rohaninya menginduk kepada seorang mursyid si A, si B, si C. Nah, itu sebagai robitoh dari asal usul wujud kita baik secara rohani maupun jasmani. Robitoh ini wa huwa madhi'u ittisalul lam wal alif. Ini merupakan titik temu antara lam dan alif. Jadi robitoh, ini pentingnya robitoh. Ya, maka di dalam Thorekoh itu ada robitoh, ya, memandang wajah orang tua itu bukan berarti fisik lahiriahnya, tapi dipandang secara hakikat. Oh iya, saya ini Ali ada. Dulu prosesnya, oh iya, karena ada bapak dan ibu saya. Akhirnya ketemu. Ya, tanpa bapak ibu, ya niscaya wujud Ali tidak ada. Ya, istilah tanpa Mbah Yai Abdullah dan Mbah Yai Nurmi, ya maka saya tidak ada, karena lahiriahnya, ya wujudnya, asal usulnya dari bilullah. Ini dimensi. Nah, rohaninya bagaimana? Rohaninya juga ternyata ada prosesnya. Akhirnya kok tertarik pada Thorekoh Naqsabandiyah Kholidiyah, ada Thorekoh lain. Nah, ini sesuai dengan tadi waktu di alam arwah ini kita bertemunya dengan siapa. Maka ketika di dunia itu pasti akan ketemu dengan induknya. Nah, ibarat magnetik itu ketika sudah ada di dunia itu ya semua barang-barang yang terkait itu pasti akan mendekat gitu. Nah, ini menurut Syekh Ibnu Arabi bahwa dengan cara robitoh tadi itu sebagai maudhu ittisal, tempat untuk memahami bertemunya lam, ya lam tadi sebagai simbol kehambaan, ya, dan bil alif dengan simbol ketuhanan. Oh iya, akhirnya ketemu asal usulnya, ketemu hakikatnya. Fa'adrib alfaini alif alif, ya. Ahadu ma fil akhar tasihullah ka fil kharis alifun wahidah au hadza haqiqatul ittisal. Kadzalika idrib al-muhtas fil qadim hissan yasihu fil kharis al-muhtas wa yahfa al-qadim bi khurujihi wa hadza haqiqatul ittisal wal ittihad. Nah, ini ada penjelasan. Kalau memang dilacak dari asal usulnya, ya tadi yang disebut dilacak dari sisi asal usul, dari sisi qadim, kan ada hudus, ada muhdas yang baru, hamba ini kan baru, atau yang disebut dengan simbol lam, sedangkan alif itu adalah qadim. Maka ketika kita mengerucut kepada asal usul, ya kembali ke qadim. Ketika ke qadim, ya yang muhdas sesungguhnya tidak ada. Ini kalau kembali diurai sampai ke aspek qadimnya lah.
Wa hadza haqiqatul ittisal wal i'tikad. Inilah hakikat ittisal. Ittisal itu ya mutasil, terjadi pertemuan, wal ittihad, dan juga penyatuan. Ya, bukan berarti ini penyatuan dua entitas ya, tapi ini dalam pengertian maknawi yaitu proses tajalli ya. Proses tajalli kalau diurai ya akan ada hamba, ada Tuhan, tapi kalau secara hakikatnya bahwa proses kejadian hamba, kejadian alam semesta semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Ibnu Arabi mengutip ayat wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu. Ketika ayat ini ya istilahnya pada masa ini ya, kalau saya artikan dulu, wa id qala, dan ketika berfirman siapa rabbuka Tuhanmu ya, lil malaikati kepada para malaikat, ini sesungguhnya aku jailun ya, menjadikan atau orang yang menjadikan fil ardi di bumi khalifatan khalifah gitu. Jadi maksud ayat ini pada saat itu makhluk manusia itu belum ada. Adam itu belum ada. Apalagi kita. Jadi pada ayat ini Adam belum ada, apalagi kita. Nah, ini masih Allah punya kehendak, ingin menciptakan khalifah di muka bumi. Nah, padahal buminya belum ada. Gitu. Nah, ketika pada posisi itu ya, Allah berfirman kepada para malaikat. Saat itu yang ada hanya para malaikat. Ya. Jadi makhluk Allah yang ada pada saat itu adalah para malaikat. Allah menyampaikan soal rencana ini. Aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Khalifah itu ya penghuni, atau khalifah itu yang akan mengurus bumi. Kemudian dalam ayat berikutnya para malaikat protes. Ya, protesnya, ya apakah kami ini kurang ya Allah sehingga harus menciptakan makhluk baru? Paling-paling mereka nanti ya tasfikud dima, saling menumpahkan darah, saling bunuh-bunuhan gitu. Jadi malaikat ini sudah memprediksi ya, paling kalau diciptakan makhluk baru di sana nanti ya akhirnya bunuh-bunuhan, akhirnya ya saling menumpahkan darah gitu. Kemudian Allah menjawab, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu ya. Ini a'lamu, aku lebih tahu, ma la ta'lamun, sesuatu yang kamu tidak ketahui gitu. Jadi, hei malaikat, aku ini lebih tahu ya sesuatu yang kamu tidak ketahui. Gitu. Akhirnya Allah tetap pada posisi irodahnya. Kemudian diciptakanlah Adam. Ketika Nabi Adam diciptakan, ya, Allah berfirman kepada para malaikat, hei para malaikat, sujudlah kalian. Fasajadu, maka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Jadi iblis ini berarti asal usulnya adalah malaikat. Ya. Karena yang ada awalnya adalah malaikat. Malaikat yang mana? Malaikat yang membangkang, tidak mau bersujud, tidak mau menjalani perintah Allah, ya, bersujud kepada Adam. Dia membangkang, maka punya nama baru, namanya iblis.
Nah, dalam kitab Syairus Salikin, iblis ini nama aslinya adalah malaikat Azazil. Gitu. Nah, kemudian Azazil ini kemudian dikasih label iblis ya. Setelah dia dulu merasa menduduki makom kedudukan tertinggi di sisi Allah, kemudian menjadi iblis. Iblis tidak tinggal diam. Nah, karena dia jatuhnya martabatnya gara-gara Adam, maka iblis dendam kesumat dengan seluruh anak cucu Adam. Bahkan dendam kesumatnya ini ya diabadikan di dalam Al-Qur'an ya dengan sumpahnya, wallahi la uhwiyannakum ajmain illa ibadakallahil mukhlasin. Demi Allah, sungguh aku benar-benar akan menyesatkan seluruh anak cucu Adam kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang hatinya jernih, yang hatinya bersih, yang hatinya sudah tidak ada kesirikan, baik syirik jali maupun syirik khafi. Itu. Jadi akhirnya setelah wujud kita menjadi bagian dari anak keturunan Adam, sumpah itu harus menjadi catatan bagi kita. Maka ya kalau kita belajar ilmu tasawuf, ilmu thariqah, ya setan ini akan nampak ya, dalam wujud nafsu, yaitu nafsu lawamah yang selalu mengajak berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dari ayat inilah ya dapat dipahami bahwa proses kejadian makhluk ya ternyata dari keinginan Allah ingin menciptakan khalifah di muka bumi ya, ditentang oleh para malaikat. Kemudian Allah tetap sesuai dengan kehendaknya menciptakan Adam. Kemudian Allah menyuruh seluruh malaikat untuk bersujud, semua bersujud kecuali iblis. Setelah iblis ini menjadi terlaknat, ya dia bersumpah. Makanya akhirnya ketika Adam dan Hawa ya diciptakan, kemudian diberikan perintah oleh Allah, ya kamu berdua la taqraba hadhihi syajar, jangan dekati pohon ini. Ya ini juga memiliki makna simbolik. Digodalah iblis menggoda Adam, iblis menggoda Hawa. Akhirnya keduanya sampai berani melanggar perintah Allah untuk tidak mendekati pohon tersebut. Akhirnya Allah marah, diturunkanlah di muka bumi ini. Jadi ini proses tajalli kejadian ya Adam ya, dari tidak ada menjadi ada, kemudian diturunkan ke muka bumi, kemudian berproses akhirnya menjadi sampai saat ini ada wujud kita semua sebagai khalifah fil ardi. Nah, penjelasan selanjutnya terkait ini nanti akan kita bahas pada pengajian minggu yang akan datang. Ya, mudah-mudahan dari penjelasan ini kita mendapatkan pencerahan baru dari apa yang diurai oleh Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.